Oke. Halo semuanya, selamat siang. Gimana tadi penjelasan tentang Lingguira? Keren banget gak sih Lingguira ini? Nah, selanjutnya setelah cara pengenalan tentang Lingguira dan kalian semua udah kenal apa itu Lingguira, kita ada acara Smart Seminar Mandarin yang akan dibawakan oleh saya, Aida Salma, dan partner saya. Saya Zainata Apulayando, bisa dipanggil Zain. Nah, kami akan membawakan acara Smart Seminar Mandarin ini. Siapa pembicara kita kali ini adalah Kak Sherlan dan Kak Levina. Siapakah mereka ini? Bisa tolong perkenalan, Kak? Halo semua, saya Sherlyn Prelnsyago, lulusan SMA Maitreya Wira Batam yang mengambil jurusan IBB dan mengikuti program studi ke Cina. Halo semua, perkenalkan nama aku Levina Lustiani. Aku juga ambil program pertukaran ke China dan juga sekarang sedang berkuliah di China University. Halo Kak Sherlan, halo Kak Levina, salam kenal. Keren Salam banget gak tuh? kenal, halo Taida. Keren banget gak tuh guys, bisa pertukaran pelajar ke Cina, kuliah di Cina. Ada yang penasaran gak nih? Gimana caranya tuh? Next. Nah, di sini kita bakal bahas tentang pertukaran pelajar. Itu apa sih? Gimana? Kok ada pertukaran pelajar tuh acara apa gitu? Terus juga bagaimana persiapannya? Saat pertukaran pelajar ngapain aja? Serta kesan-pesan dari orang yang udah pernah ngalamin pertukaran pelajar ini. Next. Nah, tadi kan sudah perkenalan singkat nih ya. Yang lebih mendalam dong, silakan Kak Sherlyn dan Kak Levina. Saya Sherlyn, pernah mengikuti pertukaran pelajar Guangzhou selama sebulan di Cina. Oke. Kalau saya Levina Lustiani juga pernah ikuti pertukaran pelajar di Guangzhou bersama Kak Sherlyn juga, dan sekarang sedang berkuliah di China University. Ya, kuliah online sih lebih tepatnya. Keren banget sih, bisa kuliah di Cina ya. Lanjut, Ika. Nah, student exchange, awalnya ini gimana Kak? Kok bisa ada pertukaran pelajar? Nah, kan karena saya ambil jurusan IB. Oh ya, sebelumnya ada yang tahu nggak sih jurusan IBB itu apa? Kalau aku baru denger ini sih Kak, Oh ya, apa itu? yang lain Iya. gimana yang lain? Belum tahu tuh. Mana coba, Oh, Kak? belum tahu. Jadi IBB ini jurusan SMA ya, SMA yang ada di sekolahku, SMA Maitreya Wira Batam nih. Ada 3 jurusan, yaitu IBB, IPA, sama IPS. Nah, kebetulan banget aku IBB nih. Kepanjangannya Ilmu Bahasa dan Budaya. Dan kebetulan banget dari pihak sekolah ada kerjasama dengan universitas di Cina ini. Jadi, kepala sekolah kami memutuskan anak-anak SMA Maitreya Wira untuk mengikuti pertukaran pelajar ke sana. Gitu. Asik banget ya sekolahnya, ada program seperti itu. Iya. Oke. Itu pertukarannya ke Jinan University. Iya benar, ke China University. Yang ada Oh, di Guangzhou, iya. oke, next. Nah, ini tadi sudah disinggung sedikit ya programnya itu dari sekolahnya. Ya, untuk siswa yang ngambil jurusan IBB aja ya, Kak? Iya, cuman jurusan khusus IBB. Oke. Selanjutnya. Nah, saya kira mungkin ada teman-teman yang tertarik untuk mengikuti pertukaran pelajar atau di sekolahnya mungkin ada program pertukaran pelajar. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan? Silahkan, bisa dijelaskan nggak? Nah, sebelumnya itu yang pertama kita harus punya basic Mandarin nih. Kayak ni hao, xie xie, bu keci itu harus bisa basicnya untuk ngomong sama orang sana. Yang kedua itu paspor dan KTP dong ya pasti. Oh ya, KTP-nya ini maksudnya paspornya ini nggak bisa dipakai kalau 6 bulan lagi expire nih. Misalnya Januari nih expire.
Jadi mungkin 6 bulan sebelum Januari paspornya udah harus diganti gitu. Jadi dari pihak untuk pembuatan visa nggak mau terima lagi kalau misalnya 6 bulan lagi nih paspor kita mati. Terus jangan lupa untuk fotokopi paspor dan KTP sana. Amit-amit aja ya hilang atau apa paspor di sana kan ribet bikinnya. Jadi harus ada simpanan. Yang ketiga itu obat-obatan nih. Misalnya sakit mah atau at least bawalah 1-2 macam obat untuk di sana buat jaga-jaga. Yang terakhir itu duit dong pastinya. Duit harus banget ya. Iya benar. Oke, selanjutnya. Nah, kegiatan di sana ini ngapain aja, Kak? Pertama pelajaran itu. Nah, pertama itu di sana kita belajar banyak ya, bukan Mandarin aja. Terus kita juga di sana ada belajar budaya sana, seni sana, ntar ada belajar wushu, sejarah sana gitu. Jadi nggak cuma Mandarin, oh ya pembagian kelas Mandarinnya itu sesuai level kok. Jadi ntar misalnya sebelum kelas Mandarin kita dites dulu kemampuan Mandarin kita sampai mana. Jadi ntar disesuaiin kita ikut kelas yang mana gitu, sesuai kemampuan kita gitu. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau belum jago banget. Iya gitu. benar. Oke. Selanjutnya. Nah nih, belajar hal baru apa aja tuh Kak selama di sana? Nah, yang pertama itu Mandarin yang pertama. Jadi kita di sana jadi mahasiswa selama sebulan di sana. Yang kedua itu kita bisa mengikuti kelas wushu yang sudah dijadwalin. Nggak hanya wushu sih, kita ada kelas vokal, kelas menari, seni musik, dan banyak lain juga, ada creativity gitu. Berarti emang nggak cuma bahasa doang, tapi juga Iya benar-benar budaya sana, iya, sejarah kan? sana, iya. Asik banget itu. Next. Nah, ini nih. Iya benar, kelas seni. Bisa dilihat ya di gambar pertama yang orang tua itu, yang sebelah kiri itu buatan guru, kalau yang di sebelah kanan itu buatan hasil karya sendiri nih. Beda banget ya perbedaannya. Kelihatannya sih gampang ya, tinggal bikin bulat-bulat, pelintir-pelintir, nempel. Ternyata susah guys. Gitu. Terus yang kedua kita ada belajar bikin melukis, terus ada kaligrafi juga. Yang ketiga itu ada bikin dari daun kelapa, bikin jadi sekuntum bunga sama belalang gitu. Lebih ke handcraft gitu jatuhnya. Iya. Bagus-bagus ya kesenian sana, kayak unik. Unik sih, tapi susah. Susah ternyata, tidak semudah. Iya susah, benar. Lanjut dong. Nah ini jalan-jalan nih, kayaknya asik banget nih Kak. Kemana aja tuh kalau jalan-jalan? Nah yang pertama ini kita ke Guangzhou, di Guangzhou ya, Canton Tower, Icon of Guangzhou. Ini kita naik yard selama 2 jam di sana buat ngeliat pemandangan di Guangzhou pas malamnya, itu bagus banget. Terus di sana itu kita bukan hanya lihat pemandangan, kita juga bisa foto. Terus ada nih kakek-kakek yang kaligrafi, itu dia udah kaligrafi selama 50 tahun tuh. Terus ada lelangnya juga, hasil karya tulisnya dilelangin buat orang-orang yang mau beli seni karya dia gitu. Seru guys, kalian harus pergi nih, coba-coba kalau kalian ada kesempatan nih program gitu, ikut aja nggak apa-apa, worth it kok. Jadi pengen jalan-jalan juga nih. Pemandangannya kayak keren banget tuh kayak. Dari sana tuh semua bangunan-bangunan di Guangzhou tuh kelihatan. Oh iya, terus menaranya juga bisa ganti-ganti warna, jadi bukan cuma satu warna, ada merah, hijau, biru gitu. Indah banget ya pasti. Benar-benar. Lanjut. Nah, kalau ini ada jajanan tuh Kak, apa aja itu? Nah, kalau jajanan ini makanan khas sana ya, permen sih, permen buah gitu namanya tang hulu. Ada yang pernah coba nggak sih? Atau ada yang tahu? Aku belum pernah sih Kak. Gitu. Jadi itu buah yang dibalur sama gula. Kayak permen apel gitu Kak? Permen apel, iya benar. Jadi luarannya tuh manis tapi dalamnya asem gitu. Ya harus coba banget kalau udah ke Cina, cobain itu, salah satu khas makanan sana.
Terus dibawain juga ke jalan-jalan ke Shenzhen. Ini ada di Shenzhen. Bisa lihat atraksi barongsai, terus ada opera Cina, sama bisa foto-foto sama orang yang masih pedalaman sana gitu. Bisa foto bareng. Orang asli sana ya. Iya benar. Masih tradisional banget gitu. Next. Nah, sekian dari saya. Tapi oh ya guys, jangan sedih dulu nih. Masih ada yang mau sharing tentang pengalamannya saat kuliah di sini. Ayo Kak Levina, boleh sharing dulu pengalamannya di sini. Hai semuanya. Hai. Oke, jadi sebelumnya nih, sebentar ya Kak, saya minta maafnya dikit. Sebelum kita lanjut, ya teman-temannya udah pada ngantuk belum ya? Dari tadi kan dengerin terus, ya walaupun asik dan menyenangkan, tapi kan ini jam-jam waktunya tidur gitu ya. Tapi semoga lah kita semua yang ada di sini yang dengan ikhlas mengikuti kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan cita-cita kita akan dapat digapai nantinya. Oke. Amin. Silakan Kak dilanjut. hai semuanya, jadi aku bakal lanjutin pengalaman aku saat kuliah di China. Lanjut. Nah, ini profil singkat dari kuliahnya Kak Levina nih. Gimana nih kuliahnya? Ada di Jinan University, jurusannya Bahasa Mandarin, tes HSK. Duh, apa ya nih Kak? Bisa dijelaskan secara singkat atau gimana gitu biar kita semua paham gitu. Nah, aku tuh kuliah di Jinan University dengan mengambil program beasiswa 1 tahun di Beijing dan 3 tahun di Guangzhou. Jadi, memang dari sekolahnya itu ada program kayak gini gitu, program 1 tahun di Beijing, 3 tahun di Guangzhou. Dan di Beijing itu di WLCC. Terus, aku nggak tahu sih di antara semua jurusan ada dapat beasiswa kayak gini atau enggak, tapi di jurusan pendidikan bahasa Mandarin itu dapat program kayak gini, kayak tukar, ganti tempat gitulah. Nah, terus sebelum kuliah itu aku juga harus mengikuti tes HSK. Sebenarnya dulu nggak diwajibin, tapi dari agen aku yang bawa aku ke sana itu diwajibin gitu tes HSK. Okay. Jadi tes HSK itu sejenis apa sih Kak? Tes HSK itu sejenis tes, kalau dalam Inggris kita taunya tuh TOEFL atau IELTS, tapi kalau dalam bahasa Mandarin itu kita taunya HSK gitu. How you say pink house, sama aja, tapi beda bahasa gitu. Oke, keren. Selanjutnya nih, di slide selanjutnya ada apa coba? Nah, alasan mengapa Kak Levina ini mau gitu dan pengen banget yang namanya kuliah di Cina. Kenapa ya Kak? Bisa sharing-sharing gitu ke kami. Nah, sebenarnya ada 3 alasan nih. Yang pertama, lebih mudah mendalami bahasa Mandarin karena lingkungannya mendukung dan juga mempelajari budaya China. Ini sama seperti yang Kak Sherlyn bilang itu waktu pertukaran ke sana, kita juga ada belajar sufa atau kaligrafi, juga ada belajar Zhongguo Wutao gitu, kayak tarian tradisional China gitu. Ini sama sih, tapi kalau di situ kan cuma 1 bulan. Kalau kami ini kan sampai tamat bakal ada ekstrakurikuler kayak gini gitu loh, yang bisa diambil. Gitu. Asik juga ya. Kalau alasan kedua apa ya Kak? Next. Okay. Nah, alasan kedua itu dengan mengikuti program beasiswa, kita nggak perlu bayar uang kuliah dan juga dapat uang saku. Nah, ini benefit yang menurut aku tuh paling menguntungkan bagi siswa nggak sih? Kalau kita pikir pasti kalau keluar negeri itu mahal gitu kan. Tapi sebenarnya kita di sana itu juga dikasih uang saku gitu. Terus juga apalagi kalau kita berprestasi, ikut lomba, ataupun bahkan IPK kita naik, kita bisa apply juga buat dapat uang tambahan lebih gitu. Dan juga uang tempat tinggal gratis. Jadi kita cuma makan, gitu lah. Cuma makan doang sih kalau di BLCC. Tapi kalau di Sinan katanya tuh harus bayar uang listrik atau air gitu. Enak banget ya kayak. Jadi di sana tuh benar-benar dibiayai. Jadi kita nggak perlu bingung. Orang tua juga sudah meringankan beban orang tua gitu ya Kak. Dan bisa menggunakan itu. Oke, untuk alasan ketiga. Nah, alasan ketiga itu menambah relasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, di foto kiri itu ya baju-baju adat Indonesia kan. Nah, itu sebenarnya ini kami pinjam dari bajunya itu sebenarnya bukan dari sekolah. Sebenarnya sekolah juga ada biayain untuk beli baju. Cuma kalau beli di
Taobao, tadi tahu gak sih? Kayak aplikasi Shopee tapi versi China gitu kan. Kok beli di sana itu kan sebenarnya sekolah mau biayain, cuma kami itu susah cari bahan yang bagus gitu kan. Nah, kami pinjam dari PPIT. PPIT itu Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok gitu. Jadi kita di sana tuh, jadi maksud aku bisa menambah relasi dari dalam negeri itu, yaitu dengan join juga atau ikut serta dalam kegiatan PPIT itu. Nah, kalau dari luar negeri, itu gitulah kayak kita sekolah itu nggak mungkin cuma dari negara kita doang kan yang di sana. Juga ada teman dari Thailand, dari Laos, Filipina, bahkan juga ada dari Dubai kemarin itu sempat. Jadi di sana tuh benar-benar relasi kita tuh banyak banget gitu, bisa berteman dengan banyak orang. Bahkan kalau hoki itu kemarin teman aku tuh sempat ikut, dia berteman sama orang Dubai gitu, terus dikasih iPhone sama orang Dubainya. Jadi tergantung hoki-hoki kita juga sih. Tapi kan berteman nggak untuk itu ya. Maksudnya itu ya hoki-hoki gitu, kayak oh gitu. Kita baik sama orang yang kita juga dapat gitu aja sih. Keren banget sih Kak. Terus Kak, kalau ya jadi gimana menurut Kakak itu rasanya berada di antara banyak orang yang berbeda-beda daerah, berbeda-beda negara? Kan pasti ada culture shock atau perbedaan-perbedaan yang tentu mungkin Kakak kaget atau gimana? Gimana Kak pengalaman Kakak gitu pas dulu? Kaget ya pasti kaget lah. Bukan hanya kita kaget ngeliat mereka, tapi mereka juga kaget lihat kita. Apalagi kayak teman-teman gitu kan, misalnya makan bareng nih, ada yang makan pakai tangan, orang Indonesia kan kaget mereka kan, kok makan pakai tangan, ini kan udah disediain sendok gitu loh. Jadi terkadang bisa kayak gitu loh, kayak mereka kaget juga lah kita juga kaget lihat mereka kayak emang gimana gitu loh. Atau enggak dari tempat umum juga banyak juga sih, kayak kalau di sana itu kebersihan dalam tempat umum itu kan agak minim, tapi dalam lingkungan sekolah sih oke ya. Tapi kalau di luar aku merasa kurang gitu, lebih bagus di Indonesia malahan gitu lah. Jadi kayak kaget aja, tapi ya udah gitu kan, kita tinggal di sana gitu, kita tinggal di negara orang, jadi kita harus beradaptasi juga kan gitu. Jadi kesimpulannya tuh perbedaan itu merupakan kekayaan dan keunikan yang harus kita pelajari dengan baik, harus kita terima biar kita nanti bisa memahami semuanya gitu kan ya, bukan malah ngejudge orang lain yang berbeda kayak gitu. Benar banget. Nah ini penting nih Kak. Misalnya pasti kan ada kayak struggle-nya Kakak dulu sebelum Cina. Aduh aku harus ngapain. Nah ini ngapain aja nih Kak? Bisa tolong sharing ke kita? Nah, sebelum ke Cina itu, sebenarnya itu aku kan sudah mengikuti summer camp sama Kak Serlen. Nah, baru kepikir, kenapa nggak kuliah aja di sini? Kan seru juga waktu itu kan. Udah kayak gitu, barulah pulang dari sana, aku ikut les private selama 2-3 bulan. Udah gitu, udah selesai les, ya udah langsung aja tes HSK gitu kan. Baru ikut pelatihan Mandarin selama 4 bulan. Nah, sebenarnya les private ini terbilang pricey, karena guru yang aku pilih itu benar-benar bagus gitu, kayak udah banyak yang bilang gitu, oh ini guru ini bagus gitu, jadi aku ikut les sana. Kayak harganya itu per pertemuan itu 200K ke atas gitu lah, 200K per pertemuan. Jadi sekarang ini menurut aku karena adanya komunitas Linguira ini membantu kita banget gak sih, kayak belajar bahasa asing gitu, tanpa gratis malahan gitu, tanpa ada biaya gitu loh. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Linguira, keren loh. Kita bisa ada di sini jadi member dari sebuah komunitas yang keren dan tentunya tidak memerlukan biaya apapun gitu ya. Bener. Tapi kalau bilang yang kakaknya tadi tentang tes les private-nya itu walaupun mahal tapi worth it lah ya. Jadi kakaknya langsung bisa masuk ke universitas yang diinginkan. Oke, next. Benar. Nah, ini merupakan pengalaman yang paling berharga ya tentunya ya. Jadi apa sih Kak yang Kakak dapatkan setelah kuliah di Cina? Mungkin juga bisa kita pelajari supaya kita nanti lebih baik di kedepannya gitu Kak. Kira-kira apa? Sebenarnya yang aku dapatkan dari kuliah di China itu bukan hanya dari bidang pendidikan doang, tapi juga experience atau pengalaman gitu. Bagaimana cara kita bersosialisasi sama orang, bagaimana cara kita beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dan juga bagaimana cara kita mengatur keuangan kita selama di sana. Oke, jadi kita harus bisa beradaptasi dan mengatur keuangan lah ya, apalagi di lingkungan orang atau di tempat baru, di tempat orang. Kita harus tentunya bersosialisasi jangan lupa.
terus beradaptasi, ya mungkin bisa beberapa hari, dan mengatur keuangan tuh jangan sampai kita terlalu boros ya, biar kita bisa bertahan hidup di sana. Next. Wah, ini keren-keren ya, dari fotonya aja udah keren, apalagi aslinya ya. Ini fasilitas sekolah BLCC. Gimana tuh Kak? Apa aja sih fasilitasnya? Nah, fasilitas sekolah itu sebenarnya lengkap banget sih kalau yang di Beijing. Aku di Cina aku tahu, cuma kayak belum pernah benar-benar kuliah di sana sebagai mahasiswa, cuma pura-pura icek-iceknya gitu rasanya kan. Tapi kalau di sini tuh benar-benar udah ngerasain banget fasilitasnya, kayak udah rata-rata udah pernah kayak kupakai gitu loh. Contohnya itu di bidang olahraga itu ada kolam renang. Ini bayar tapi murah banget, kayaknya nggak sampai 20.000 deh kali mau berenang itu. Terus juga di situ kita bisa pinjam alat-alat olahraga juga. Dan juga ada lapangan basket, lapangan sepak bola, terus juga ada ruangan untuk seni tari, kayak gitu. Kalau bidang olahraga memang lengkap banget. Terus juga itu yang di foto di bawah pojok kiri, itu kan ada foto taman gitu kan. Nah, itu sebenarnya menurut aku itu tempat paling bagus untuk spot foto lah. Maksudnya kami dari apartemen kami mau ke sana itu pasti lewatin itu gitu. Dan juga enaknya itu tempat tinggal kita itu yang cowok dan cewek itu dipisah, dan juga ada jam malam, jadi benar-benar aman banget. Juga ada dapur di dalamnya, udah banyak banget plus-plusnya kuliah di sana gitu rasanya. Udah kayak gitu, di tengah itu ada, itu sebenarnya ruang perpustakaan, dan perpustakaannya itu nyaman, bersih. Terus juga kita harus ke sana tuh harus naik lift dulu, tapi kalau mau tangga boleh sih, tapi aku saranin naik lift karena capek. Begitu baru juga, kenapa aku bilang nyaman itu karena di dalamnya tuh lengkapnya itu ada lab komputer, tempat isi air minum, toilet, dan juga di sana itu di depan tempat duduk kita itu ada tanaman gitu, tanaman benar-benar hidup gitu. Jadi kayak benar-benar suasana itu mendukung banget buat kita belajar. Nah, yang di pojok kanan itu ruang kelas kami. Setiap hari dibersihkan gitu, bersih banget, kayak banget lah. Keren banget ya, kayak selain tempatnya bagus, estetik ya, tapi juga bahkan dari minat mahasiswa di situ tuh bisa sangat terasa, dapat dikembangkan dengan baik, soalnya fasilitasnya juga lengkap sekali gitu kan. Benar. Lengkap. Terus untuk beranjak ke slide selanjutnya nih, ini kayaknya ada semacam tempat-tempat bersejarah yang juga Kakak kunjungi. Ini acara apa ya Kak ya? Nah, ini sebenarnya sekolah membawa kita pergi gitu. Jadi ini gratis. Biasa kalau kita masuk ke tempat sejarah kayak gini kan harus bayar gitu kan. Nah, sekolah itu bawa kita tuh pergi gratis ke berbagai tempat wisata, bukan cuma ini. Ini salah satunya gitulah, The Great Wall gitu kan, yang paling terkenal. Terus juga sebenarnya sekolah itu benar-benar melindungi kami banget di sana, karena sebelum ke sana kami juga harus absen, kami juga harus ini dikasih tahu juga sama guru-gurunya, kayak kalian harus berpakaian seperti apa, biar nggak kedinginan, atau nggak takut kita sakit, kayak gitu loh. Jadi kita juga mau pulang itu juga harus kasih tahu guru gitu, kayak ada absen juga gitu. Jadi kita di sana tuh nggak bakal ditinggal sama mereka lah gitu. Bener-bener dijaga banget. Walaupun ramai, karena seangkatan yang pergi kan. Gitu. Keren ya, jadi sekolah di sana tuh nggak membiarkan anak-anaknya pergi gitu aja, tapi selalu dijaga. Jadi orang tua di rumah pun meskipun jauh tetap tidak akan khawatir akan anak-anaknya kayak gitu kan. Benar. Nah, selanjutnya ini apa nih Kak? Slide selanjutnya nih. Nah, kalau slide selanjutnya ini seperti yang kita tahu itu di Indonesia itu cuma ada 2 musim kemarau dan musim hujan. Nah, kalau kita di China, terutama di Beijing itu kan ada 4 musim. Salah satunya musim dingin atau winter. Jadi di Beijing ini bisa turun salju, tapi di Guangzhou enggak. Jadi enaknya kita 1 tahun di Beijing tuh cuma bisa ngerasain 1 kali ngerasain main salju gitu rasanya. Jadi menurut aku tuh kayak experience yang paling nggak bisa aku lupakan tuh inilah, kayak main bareng teman, kita kemana-mana, main ski gitu. Jadi menurut aku ini paling top. Karena cuma bisa sekali doang gitu loh. Asik sih pasti, soalnya kan Indonesia nggak ada ya kayak gini, jadi kan kayak pengalaman yang paling berarti, yang paling keren banget. Terus kalau selanjutnya nih Kak, kayaknya gambarnya random tapi kok ada makanan enak juga gitu, ini apa ya kayak? Nah, kalau ini aku letak random karena satu-satu slide itu susah banget ya kalau gitu.
Kalau ini sebelah kiri itu sebenarnya tempat wahana gitu, kayak di Happy Valley Beijing. Ini kita bayar sendiri ya. Ini sama kayak USS gitu, kayak Universal Studio Singapura, tapi ini versi Beijingnya gitu. Terus tiket masuknya tuh kira-kira kayaknya hampir 1 juta juga kurasa itu. Tapi di sana itu kan kita juga dikasih uang jajan, jadi nggak berat banget gitu kan, di sana udah dikasih uang jajan, jadi tinggal nabung udah gitu pergi ke sana gitu. Nah terus kalau masalah makanannya itu yang di tengah itu sebenarnya masih banyak banget makanan di Beijing yang enak-enak, cuma karena aku vegetarian jadi aku cuma bisa makan beberapa doang. Dan ini sebenarnya menurut aku makanan di Beijing tuh paling top deh, apalagi yang di tempat di Cina itu, di Guangzhou itu makanannya lebih enak-enak banget, kalah Beijing. Tapi ya inilah yang bisa aku makan. Udah kayak gitu juga biasanya kelas itu bakal buat acara, tergantung guru juga sih. Wali kelas aku kebetulan itu kayak ada buat acara kayak pertukaran kado lah, atau enggak ngerayain tahun baru bareng, atau makan bersama. Jadi benar-benar kekeluargaan banget di dalam satu kelas itu. Terus juga kalau misalnya stres-stres kan ya tinggal pergi aja gitu bareng teman shopping, main gitu. Keren ya, pasti asik dan menyenangkan tentunya. Jadi intinya kalau kalian atau kita semua ke sana, jangan lupa ya yang namanya jalan-jalan ke sekitar sana dan juga nikmati makan makanannya yang tentunya berbeda dari kita semua, tapi tidak kalah enak gitu. Benar. Oke, next. Nah ini ada quotes nih, kayaknya yang keren deh ini buat kita. Jadi, study hard and focus on your goals. One day, you're gonna make yourself proud. Jadi intinya kita harus belajar keras dan fokus kepada tujuan kita, dan suatu hari nanti kita akan membuat diri kita menjadi kebanggaan atau diri kita menjadi bangga. Jadi intinya kerja keras, kalau pepatah katanya itu gini, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, ke tepian, sorry, berenang-renang ke tepian. Jadi artinya kita harus bersakit-sakit dahulu, maksudnya di sini kita harus berjuang, struggle dulu untuk mewujudkan tujuan kita nanti, dan kita akan menikmati masa tua kita dengan bahagia dan semua tujuan kita sudah tercapai kayak gitu. Next, udah sesi tanya jawab nih. Apakah dari kalian semua atau kita semua ada yang ingin bertanya mengenai pemaparan dari Smart Seminar kali ini? Kan keren banget tuh ya tadi ya. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan langsung saja chat di bawah. Oh, udah ada yang bertanya nih. Dari namanya mana nih? PMD. Bener apa enggak ya salah bacanya? Maaf kalau salah ya. Oke. Nama beasiswa yang kakak dapat untuk kuliah 1 tahun di sana itu apa ya kak? Apakah ada tesnya? Oke, bisa langsung dijawab kak. Nah, nama beasiswanya itu Chinese Government Scholarship. Itu. Terus kalau misalnya ada tesnya itu, setahu aku kalau aku dulu sebenarnya nggak diwajibin tes. Tapi karena aku lewat agen, jadi agennya itu kayak wajibin kami itu harus lulus tes HSK berapa gitu untuk pergi. Dan di tahun ini katanya sudah mulai ada tes HSK 3 kalau nggak salah. HSK 3 atau HSK 4 gitu. Baru bisa diizinkan pergi. Oke, terima kasih jawabannya, Kak. Silakan pertanyaan lainnya. Nih, pertanyaan kedua. Untuk mengikuti beasiswa, apa ada syarat tertentu, Kak? Dari Alisandra. Gimana, Kak? Ada syarat-syarat tertentu nggak tuh? Kayaknya itu cuma tes doang deh. Terus juga tergantung dari beberapa, kalau agen aku itu mewajibin aku buat berdedikasi untuk jadi guru. Tapi ada juga beberapa dari teman-teman aku yang kayak misalnya daftar sendiri atau enggak dari guru les atau dari mana itu biasa nggak ada kayak gitu. Jadi tergantung. Kalau kami itu harus tanda tangan matras ya namanya ya, apa itu? Matrai. Matras. Baru di ini, karena kami tuh diwajibkan untuk berdedikasi ngajar berapa tahun kayak gitu loh. Oke, terima kasih, Kak. Yang lain apakah ada pertanyaan lagi? Selanjutnya ada pertanyaan dari Yayi.
Halo, saya mau tanya, apakah beasiswanya hanya untuk Jinan University atau bisa pilih universitasnya ya? Gimana tuh Kak? Univnya apa cuma ada Jinan, apa yang lain bisa pilih? Setahu aku banyak juga yang dapat beasiswa dari yang lain, cuma ada yang nggak full, ada juga yang full gitu. Kayak kalau kami kan full gitu kan dibayarin. Tapi ada juga yang kayak cuma dapat uang 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 saku gitu loh. Oh, Terus nanti yang lainnya bayar sendiri atau tempat tinggal bayar sendiri. Tergantung gitu, tergantung universitasnya. begitu tadi tiap university beda kebijakan ya. Iya. Ada pertanyaan lagi dari Gabriel. Halo, mau tanya, beasiswanya hanya untuk jurusan bahasa atau yang lain juga bisa apply full scholarship? Scholarship. Nah, kalau itu kurang tahu juga ya, karena kami kan dari agen gitu, jadi udah disiapin gitu, kayak kami tuh tinggal bayar uang berapa, udah kayak gitu tanda tangan, udah selesai, udah lulus tes, kumpulin data, udah dibuat semuanya gitu. Tapi nggak tahu kalau dari yang lain tuh ada atau enggak. Ada pertanyaan lain? Gimana Gabriel, apakah sudah cukup menjawab ya tadi? Oh, ini pertanyaan dari Vina. Nama agent yang dipakai apa ya? Agentnya kakak. Oh my God. Namanya Hesye. Itu agennya dari Batam, ya kan, Sir? Iya, dari Batam. Mungkin Iya, bisa Ada dari kantornya di Batam, tapi banyak juga kayak orang dari Jakarta juga ada juga yang daftar di sana. Kayak gitu. gitu. Bisa tolong ditulis Kak mungkin? Betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya, untuk dapat beasiswa itu kakak ikut program atau terpilih dapat beasiswanya? Gimana? Kalau ikut beasiswanya itu udah ada programnya itu, langsung ada programnya. Beasiswanya tuh langsung sama programnya itu gitu. Kayak 1 tahun di Beijing, 3 tahun di Guangzhou. Pertanyaan tadi apa? Tiap siswa ikut beasiswanya gitu Kak? Atau yang minat saja? Oh, yang terpilih. Yang Iya. terpilih itu kalau nggak salah kemarin tuh ada batasin kuota untuk berapa orang gitu, kayak misalnya 20 ya, 10 atau 20 kayak gitu. Nanti ngelewatin tes gitu Kak biar terpilih. Apa? Nanti ngelewatin tes gitu biar terpilih dapat beasiswanya itu. Enggak, yang penting kita udah memenuhi persyaratan aja. Oh gitu. Tapi ada kuotanya gitu ya. Ada kuotanya, nggak susah kok. Sebab masih banyak juga agen-agen yang lain gitu. Oh gitu, oke. Pertanyaan selanjutnya dari PMD. Pas kakak tes HSK yang awal itu untuk tes HSK level berapa? Dan berapa lama belajarnya? Nah, kalau tes HSK itu aku tes HSK 4. Kayaknya 2 bulan atau 3 bulan gitu belajarnya, sekitaran itu. Itu pun sebenarnya ya standar gitu nilainya, nggak tinggi. Soalnya kan ini ya, kayak cepat-cepat gitu, kayak aduh gimana gitu. Karena HSK 4 kan lumayan gitu. Intermediate lah, kayak di tengah. Nggak susah, nggak mudah kali gitu. Ayo yang lain, kalau ada pertanyaan lagi. Oh, ada pertanyaan dari Akvia. Ada nggak pengalaman yang paling nggak bisa dilupain pas pertukaran pelajar? Apa tuh Kak yang paling asik mungkin, atau paling nyeremin mungkin, atau apa? Sharing dong Kak. Kalau yang paling nggak bisa dilupain itu dapat teman baru sih dari sana, kan yang ikut program bukan dari sekolah saya aja ya, kebetulan dari Thailand juga ada yang ngikutin program ini. Nah, jadi pas itu kami tuh sekelas sama orang Thailand gitu, jadi saling tukar bahasa gitu. Yang dari Indo belajar bahasa Thailand, yang dari Thailand belajar bahasa Indo gitu. Jadi sekali belajar bukan cuma Mandarin tapi bahasa Thailandnya juga gitu. Asik banget tuh. Iya. Pertukaran budaya ya, tidak hanya dengan orang-orang Cina, tapi juga dari negara lain yang ada di situ. Iya, benar. Pertanyaan selanjutnya nih dari Kayla. Kalau mau ikut exchange program ke Cina yang Kak Shalon ikuti itu, apakah bisa diikuti selain siswa sekolah Matre Yawira dari Kai? Nah,
selain sesuatu? Kalau itu sih saya kurang tahu ya, cuman yang saya tahu karena ini saya jurusan IBB nih, jurusan bahasa, jadi emang dikhususkan jurusan IBB ke ikutin program ini gitu, ikutin program pertukaran pelajar ke Cina ini. Jadi yang pas itu yang jurusan yang jurusan IPA sama IPS tuh nggak ikut, jadi yang pergi cuman IBB. Gitu. Iya, Memang khusus dari sekolahnya ya. benar. Yuk, ada yang nanya lagi nggak nih? Mumpung kita ketemu sama expert yang keren loh, jarang-jarang kayak gini. Oh, Kak, nih ada pertanyaan lagi nih. Ada kesulitan selama belajar bahasa Mandarin nggak, Kak? Dan kalau ada, apa aja sih kesulitannya? Nah, kalau kesulitan ini ada pasti ada. Cuman ya belajar lagi. Nah, yang sulit ini nada ya, nada di bahasa Mandarin kan banyak tuh. Ntar kalau salah ngomong beda arti lagi gitu. Iya, contoh Harus nih. banyak-banyak latihan. Iya benar-benar banyak-banyak latihan, banyak-banyak denger orang ngomong, baca, nulis gitu. Itu harus sih. Contohnya gimana tuh, Kak? Contohnya, hmm, Xiong mau dalam bahasa Mandarin itu panda. Artinya panda. Xiong mau kalau kita beda arti, lain lagi artinya. Beda nada, lain lagi artinya gitu. Kayak Xiong mau, nah itu itu artinya Apa itu, Kak? bulu dada. Sorry ya Oh, gitu. Iya. Jadi kalau udah meleset jadi tuh artinya beda banget gitu. harus benar-benar diperhatikan ya Iya bagian benar, nada. nadanya. Oke, selanjutnya dari Pika. Kalau pertukaran pelajar berapa lama ya? Terima kasih. Pertukaran ini sebulan doang, sebulan kurang lebih 1 bulan. Iya, 1 bulan aja. Tapi nggak kerasa kok 1 bulan, kayak cepet banget lewatinnya. Iya, nggak kerasa aja. Padahal baru pergi, bilang udah mau pulang gitu. Oke. Selanjutnya, syarat dan ketentuan untuk ikut program beasiswanya apa aja ya? Jadi yang Apa tuh? harus tanda tangan surat perjanjian kontrak kerja di Indonesia selama berapa tahun gitulah. Udah kayak gitu baru harus lulus tes HSK, harus kasih sertifikat kelulusan HSK gitu. Ya, itu aja sih sama uang. Kayak gitu nanti diurusin juga kan dia jadi agen, jadi kita tinggal kasih uang terus juga kumpulin surat-surat kita, nanti mereka yang ngurus kayak gitu aja. Oh gitu. Tinggal ngikut agennya ya. Benar. Selanjutnya, kira-kira biaya yang dibutuhkan selama pertukaran pelajar berapa ya, Kak? Mungkin biaya hidup atau apa gitu. Kalau biaya pertukaran pelajar ini udah ditentukan dari sekolah sih, kayak kita kebetulan nih sekolah ada kerjasama dengan universitas yang di sana, jadi kita bayar tuh nggak sepenuhnya harga yang harus sebenarnya kita bayar gitu. Ada udah dipotongin sama disponsorin setengah biaya dari mereka gitu. Jadi kita cuma bayar setengahnya aja. Gitu. Iya. Oh ini ada yang tanya lagi nih. Boleh tahu nggak Kak contoh tongue twister ya bahasa Mandarin? Ada nggak tuh Kak? Ada. Ini Ayo coba kasih contoh. Kak Levina gimana? Ada contohnya nggak Kak? Ya sudah, saya aja deh. Oke. Judulnya Peng He Ping. 就像个朋友个平或喷平头，不只是一些喷还是喷平， itu susah gitu. Terus saya terbelit aku dengerinnya. Ayo dong Kak Levina cobain. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Sekarang HSK berapa ya? Terima kasih Kak.
Nah, kalau aku Kak sendiri, Levina dan Kak Sharon sekarang HSK berapa? nah kalau aku sendiri itu kan kemarin terakhir kali tes HSK 4. Cuma yang aku pelajari semester 1 tuh HSK 5. Dan sekarang tuh udah beda lagi gitu, kayak yang kami pelajarin tuh kayak history China atau kayak puisi. Jadi aku nggak tahu aku sekarang HSK berapa, karena kalau ngetes lagi kan harus bayar gitu kan. Ngetes itu kan banyak kayak 500.000 gitu ke atas. Jadi daripada itu, ya makanya tunggu nanti udah mau kelulusan baru tes terakhir lagi. Jadi nggak tahu sekarang HSK berapa guys, maaf. Kak Kalau Sharon? dari saya lulusan HSK 5. Oh, Mm-mm. oke. Ini ada yang nanya nih. Kak, coba perkenalan pakai bahasa Mandarin dong, Kak. Contohin, Kak. Silahkan Kak Levina. 大家好，我叫洪苏慧，我是暨南大学华文学院的学生。谢谢大家。Ayo tepuk tangan dong yang lain. Kak Sharon mungkin mau coba perkenalannya, Kak. 好吧，大家好，我叫 Sharon，今年20岁。Ya ampun, gugup. Sorry guys. Itu ada yang ngechat bahasa Mandarin tuh. Apa aku nggak bisa baca. 好棒，谢谢。 Oh. Oke. Ini Vina on mic dong. On mic ngobrol sama kakaknya nih. Vina, 你好。Ah, Oke deh, next time. Yang lain ada yang udah bisa bahasa Mandarin belum nih? Bisa ngobrol-ngobrol. Oh, ini ada pertanyaan Kak. Tips belajar bahasa Mandarin biar bisa lulus HSK 4 atau HSK. Belajarnya Kakak gimana tuh? Nah, dimulai dari aku dulu ya, Syar ya. Nah, kalau aku itu biasa, kalau bukan dari aku doang sih, kalau misalnya sistem sekolah kami itu ada namanya belajar fusi. Fusi itu mengulang kembali pelajaran. Yusi itu sebelum kita belajar, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita harus belajar dulu terlebih dahulu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya itu terus juga kalau misalnya harus hafal-hafal sengse itu, misalnya kayak kosakata baru itu kita harus pelajari ulang-ulang gitu. Terus cara gunainya gimana, harus perbanyak speaking. Penting banget speaking. Gitu. Kalau aku sih itu. Kalau dari Kak Sharon gimana? kalau dari aku sendiri sih belajar dari banyak-banyak dengerin lagu sama nonton drama Cina. Nah, kalau kalau misalnya nih lagi ngehits nih Korea, kalau kita nonton Korea terus tanpa sengaja tuh kita tahu annyeonghaseyo, kamsahamnida, ya kan? Walau kita nggak belajar dari sana, tapi dari nonton kita tahu gitu. Ya benar, jadi terbiasa dengar juga. Iya benar. Setidaknya ada Lama-lama kosakata yang lengket gitu. Oke. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Nemu yang modelan kayak Jiang Chen atau Wu Bo Song nggak Kak waktu di Cina? Siapa? Gimana tuh Kak? Mungkin ada teman-temannya yang mirip. Waduh, kayaknya banyak ya yang ngefans sama artis-artis Cina ya. Yuk, bukain speaker dong, ngomong yuk, sini. Ayo Mik, nggak apa-apa nih ngobrol. Cari jodoh. Duh. Kalau kemarin ke sana sih nggak ketemu sih. Nggak, karena kan mereka Shanghai ya, kalau nggak salah, atau nggak Beijing. Gimana, Levina? Aku ada ketemu sih, tapi bukan mereka. Ya pasti kayak ada nggak sih? Aku rasa setiap negara tuh ada nggak sih yang lumayan wow gitu. Tapi ya gitu lah, kayak beberapa aja gitu. Tapi biasa yang kayak gitu udah taken. Sorry Kayla.
Modelan Cheng kayaknya susah ya. Jangan Chen apa lagi ya? Yang itu loh, Hui Tian yang juga. iya Hui Tian dia. Cuma tahu Tom Mingse. Ini ada yang minta rekomendasi drama Cina, Kak. Go ahead. Nah, iya. Cina. Itu bagus banget. Mana? Kalau mau yang romance, Tiger and Rose ya, The Romance of Tiger and Rose. Itu bagus juga. Iya, itu bagus. Tapi kutai sih itu. Oke, Apalagi? lumayan tuh buat bantu-bantu belajar. Next, ada yang mau nanya lagi nggak nih? Atau kayak lo mau minta cari jodoh teman-temannya ke Sharon atau Karina mungkin? Teman-teman kami kebanyakan orang Thailand ya. Oke, teman-teman, karena udah nggak ada pertanyaan lagi, dari saya cukup sekian. Terima kasih semua yang udah hadir. Terima kasih Kak Sherlyn, terima kasih Kak Levina. Makasih Sampai jumpa Kak Aida. Sampai jumpa semuanya di kesempatan berikutnya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you ya. Semangat belajarnya. Sampai jumpa di kelas.